Thank you for watching. Subscribe, like and share. Batam Channel. A few moments later. Hakikat rukun Islam menurut Syekh Siti Jenar. Pertama, syahadat atau sasahidan ingsun sejati. Selama ini syahadat umumnya hanya dipahami sebagai bentuk mengucapkan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan karena hanya mengucapkan, wajar jika tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap mental manusia. Siapapun toh dapat mengucapkannya, walau kebanyakannya tidak memahami. Padahal makna sesungguhnya bahwa syahadat adalah kesaksian, bukan pengucapan kalimat yang menyatakan bahwa ia telah bersaksi. Ketika kita mengucapkan kata Allah, maka kata ini harus hadir dan lahir dari keyakinan yang mendalam. Pada saat pengucapan, kita harus yakin bahwa Allah ada pada diri nabinya dan bahwa setiap diri kita mampu membawa peran nabi tersebut. Dalam makrifat nabi dan kenabian sebagai suatu hal yang selalu hidup, dan ketika person nabi terakhir diberi label Muhammad, maka ia adalah langsung dari nur dan ruh Muhammad dan menyandang nama spiritual sebagai Ahmad. Dan ketika kata Ahmad disebutkan, Nabi Muhammad sering mengemukakan bahwa ana Ahmad bila mim, atau aku adalah Ahmad yang tanpa mim, yakni Ahad. Ketika suku bangsa Jahir Arab disebutkan, beliau sering mengemukakan ana Arabun bila ain, artinya aku adalah Arab tanpa ain, yakni Rob. Inilah kesaksian itu atau syahadat. Kalau kita membayangkan Nabi secara fisikal, maka kita akan menghayalkan tentang Nabi. Nah, pada saat Allah kita rasakan hadir atau bersemayam dalam diri Nabi yang berada di kedalaman lubuk hati kita, maka terlepaslah ucapan Muhammad al-Rasul Allah sebagai kesaksian. Lalu kesaksian ini kita lepaskan ke dalam zat Allah, sehingga kemudian tercipta apa yang disebut sebagai tunggaling Allah, hiya kang amuji hiya kang pimuji, kemanunggalan dengan Allah, sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan. Pada konteks syahadat yang seperti itulah kemudian lahir ajaran tentang wirid sasahidan dari Syekh Siti Jenar dalam bentuk pengucapan hati sebagai berikut. Dikutip dari Sholihin tahun 2004 halaman 182 sampai 183. Ingsun anak sening dating ingsun dewe, satuhuni ora ono pangeran among ingsun, lan nek seni satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Iya sajatin kang aran Allah iku badening ingsun, Rasul iku rahsaning sun, Muhammad iku cahyaning sun.
Ia ingsun kang urip tan kena ing pati, ia ingsun kang eling tak kena lali. Ia ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Ia ingsun kang waskita ora kasmaraning sawiji-wiji. Ia ingsun kang amurba amisesa kang kawasa wijaksana ora kekurangan ing pakerti biar sampurna padhiang terawangan. Ora kerasa apa-apa, ora anak katon apa-apa, mung ingsun kang ngliputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Artinya, aku bersaksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku, sesungguhnya yang disebut Allah itu badanku, Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup, tidak terkena kematian. Akulah yang senantiasa ingat tanpa tersentuh lupa. Akulah yang kekal tanpa terkena perubahan di segala keadaan. Akulah yang selalu mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasanku. Akulah yang maha kuasa, yang bijaksana, tiada kekurangan dalam pengertian. Biar sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanya aku yang meliputi seluruh alam dengan kodratku. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kesaksian tersebut diperoleh berdasarkan lelaku, maka setelah lahirnya kesaksian tersebut juga harus disertai dengan lelaku pula, yaitu diikuti dengan semedi atau zikir rasa, sehingga kemudian dapat mengalami mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Zikir seperti ini dilakukan dengan mengheningkan diri dan mengheningkan cipta serta karsa, sehingga kembali tercipta kesatuan hati, pikiran dan rasa hidup. Hal ini dilakukan dengan menyatukan panca indera, memejamkan mata dan mengarahkannya ke pucuk hidung, pucuking krana, sambil menyatukan denyut jantung. Harus diatur pula pernapasan yang masuk dan keluar, jangan sampai tumpang tindih. Biasanya praktik kesahidina ini akan berujung pada pencampuran rasa hati dan hilangnya segenap perasaan. Kalau sudah mencapai kondisi ini, maka harus diturunkan ke dalam jiwa dan menyebar ke seluruh sel-sel saraf tubuh, sehingga akan tercapailah ketiadaan rasa apapun dan akan memunculkan sikap kewaskitaan atau eling lan waspada. Dengan demikian, wajar jika pada kesimpulannya tentang makna syahadat, Syekh Siti Jenar memberikan makna syahadat sebagai etos gerak, etos kerja yang positif, progresif, dan aktif. Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa syahadat tauhid dan syahadat rasul mengandung makna jatuhnya rasa menjadi etos, kesejatian rasa atau unsur motorik, bertemunya rasa atau ide aktif dan kreatif, hasil karya yang maujud serta dampak terhadap kesejatian hidup. Dikutip dari Sholihin 2004 halaman 187. Itulah makna syahadat yang sesungguhnya dari sang insan kamil. Thank you for watching. Subscribe
like and share. Batam Channel. A few moments later.